Islam Muslim. Ya, silakan Islam Muslim. Ya, Islam Muslim. Silakan Islam Muslim, nyalakan kamera dulu. Halo Bung. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Oh, Bisa Anda belum dibantu bisa Bung? nyalakan kamera nih Bang. Sayang sekali nih. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Ayo, silakan yang lainnya. Kita kasih naik ada Rahman. Ya, silakan Rahman. Halo, Rahman. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Rahman. Nggak usah nyalakan kamera. Orang cuman nggak menghujat ini. Oke, baik. Kalau begitu Anda dibawa dulu ya, karena di sini tuh wajib menyalakan kamera. Apa sih susahnya gitu? Patahin argumen saya. Kalau memang misalnya saya itu salah, kamu tuh salah begitu. Statementmu salah. Nah, silakan paparkan dalil-dalilnya begitu. Di mana salahnya? Ya, kita kasih naik ada Jamalus Yatim. Oke, Jamalus Yatim. Silakan Jamalus. Halo, silakan Jamalus Yatim. Halo, Jamalus. Ya, halo. Ya, Bang silakan Bang. Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera, silakan. Ya, Apa yang mau Anda argue di sini? Apa yang mau Anda utarakan, bantah, silakan. selamat malam Bang Edis, sehat selalu. Selamat malam, ya Bang. Kamera nyala dulu Bang. Abang Muslim ya? Ya, Ya, silakan Bang, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan, silakan. sungguh menarik itu dialognya Bang Edis. Hmm, Saya sering mengikuti gitu kan. hmm. Bang Edis sangat luar biasa. Sebentar, Tapi saya mau tanya Anda juga, Bang Muslim, Edi. sebentar. Anda Muslim. Ya, Masa Anda Muslim mengatakan Edis luar biasa ini gimana nih? Silakan. apa Bang Edis? Anda seorang Muslim. Saya di sini tuh sering sekali mengkritik mengkritik pengajaran-pengajaran yang keluar dari orang-orang Islam, begitu. Karena Ya, dia mengajarkan misalnya begini nih, contoh ya Bang, contoh. Seorang Islam itu harus mengikuti apa yang disuruh atau diajarkan oleh sang baginda Nabi, betul? ya betul. Nah, apa yang diajarkan oleh sang baginda Nabi, dia berkata begini, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang Muslim. Jangan engkau berteman dengan Wahyudi, Nasrani, jangan. Dan janganlah memakan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Ya, Artinya apa? Saya kasih contoh begini. Kalau Anda punya tetangga Anda orang miskin, dia nggak punya makanan, udah lapar dia, udah mau mati, datang ke rumah Anda. ya, Pak Jamal, tolong Pak Jamal, keluarga kami sudah nggak makan, berilah kami beras. Kami ngutang dulu lah, berilah kami beras. Terus Anda tanya, apakah Anda orang bertakwa? Oh tidak Jamal, saya Kristen. Nah, menurut hadis tersebut, boleh tidak Anda beri dia makan? Karena hadis tersebut berbunyi, jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. iya. Coba bagaimana Anda menjawab itu? Ya, kalau sebenarnya secara tafsir Bang Edis ya di Al-Quran itu banyak para ustadz atau para kiai dan para buya yang menafsirkan Al-Quran dengan bahasa lurus. Sebetulnya Al-Quran itu bahasanya kias. Contoh yang Bang Edis tadi katakan, seseorang yang istilahnya membutuhkan dengan kondisi dia tidak punya.
Kalau bagi saya Bang Edis ya berbeda secara tafsir. Maka saya menafsirkan siapapun dan tidak memandang agama seseorang atau kepercayaan seseorang. Bagi saya seluruh umat itu sama. Tiada Kristen, tiada Buddha, tiada Islam gitu. Sama. Cuman kalau sekarang itu banyak para ustadz, para kiai itu menafsirkan itu salah. Tapi kalau kita baca ya Bang ya hadisnya ya. Inilah yang saya bilang Bang. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Makanya saya menyarankan, ya mohon maaf sebelumnya aja Bang. Bagaimana kita mau mengikuti pengajaran seperti ini? Bukankah kita seharusnya mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yesus? Nih saya bacakan Bang ya. Ini hadisnya Bang ya. Dari Rasulullah ini Bang ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sang Nabi bersabda nih. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jadi sebenarnya orang Islam Bang, yang nggak boleh berteman Bang selain daripada orang beriman. Kalau kita mau patuh sama Nabi, cuman kan masalahnya orang Islam sekarang apa sih Nabi mungkin lagi atau gimana kan? Ini jelas loh ayatnya, jangan berteman dengan orang kecuali orang beriman dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Nah, makanya kalau kita baca ini begitu jelas Bang. Contoh. Makanya saya pernah suatu kali pergi mencari rumah Bang. Sekitar tahun 2020, 2021, zaman-zaman Covid itulah saya masih ingat. Zaman Covid itu Bang, saya cari-cari rumah itu sebelum Covid tuh 2019, 2020-an itu ya. Nah, kaget saya Bang. Waktu saya ini dijual, Bu. Iya. Tapi mohon maaf Pak, agamanya apa ya? Kristen. Oh, maaf Pak, di sini khusus Muslim. Kaget saya. Ada begitu Bang. Oh, sudah ada Bang, ada. Kenapa Bang? Ya karena mereka membaca seperti ini. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Jadi betul itu kata Bang Edis itu Bang Edis. Nah, terus gimana? Bagaimana kita mau mengikuti itu? Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan besar tuh begini Bang. Apakah benar Muhammad ngomong begitu? Atau jangan-jangan orang lain yang berkata seperti itu dengan ditempelkan kepada Muhammad. Padahal sesungguhnya Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Ada dua pertanyaan ini. Kira-kira yang mana yang mau Abang pilih? Kalau bagi saya yaitu Mas Edis secara penafsiran saya itu cuman ditempelkan. Berarti Anda tidak percaya sang baginda Nabi ngomong begitu? Mungkin saya percaya dan secara keyakinan saya Mas Edi, saya berpatok saja di sewaktu Nabi Muhammad atau Rasulullah di sewaktu mau meninggal. Ingat Mas Edi ya. Mungkin Mas Edi pernah dengar dalilnya. Jadi sewaktu itu para Rasulullah di sewaktu dia di akhir hayatnya, dia memanggil wahai ikhwani dan umati. Datanglah ke sini. Jadi bertanyalah kepada Rasulullah para umat tadi. Apa ya gerangan ya Rasulullah? Yang paling aku takutkan di akhir zaman kelak. Kata Rasulullah. Para buya, para kiai, para ustadz akan bukan itu yang pertama Mas Edi, akan terjadi perdebatan antara akidah atau agama atau kepercayaan di akhir zaman kelak. Maka akan terbagi menjadi 73 fikrah. Nah, itu dia. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kan? Ya, betul. Dan dikatakan yang Tunggu dulu, Mas dari Edi. 73 golongan, yang 72 golongan itu masuk neraka, betul? Belum tentu. Jadi gini Mas Edi. Kalau bagi saya, kalau cerita soal neraka, Bukan, saya belum fokus percaya dulu ke masalah yang ini. Ada 73 golongan.
Ya, Hanya satu saja yang benar, 73 betul? Hanya satu yang benar, yaitu kata Rasulullah waktu itu menjawab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nah, masalahnya sekarang semua mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bang. Saya rasa begini, Jadi Bang. ada satu lagi Mas Edi. Oke, Coba, silakan, Mas Edi. silakan. Ada Silakan. satu lagi. Hmm. Jadi yang kedua kata Rasulullah, yang paling aku takutkan kata Rasulullah Hmm. di akhir zaman kelak, para ustadz, para buya, para kiai yang sesat menyesatkan umat. Ini saya akui Mas Edi. Secara tafsir yang ada, ini banyak menyesatkan. Ini cuman tafsiran Al-Quran itu bukan bahasa lurus, dia bahasa kias. Saya sungguh menarik, Mas Edi ini orangnya pintar mempelajari, belajar tentang Al-Quran, saya akui. Ya makanya Abdul Somad sama Adi Hidayat dengar nama saya, mereka ya mikir-mikir mau didebat sama saya. Gimana? Wahai Ustadz Abdul Somad, wahai Ustadz Abu Hidayat, di manakah kalian berada? Saya pengen ngajak Jadi- mereka berdebat itu, Bang, ngajak mereka diskusi. Karena mereka itu sering membahas kekristenan begitu. Makanya Iya. saya mau ajak itu bahas tema-tema yang mereka ulas itu. Contoh Mas Edi, kita tadi Mas Edi buka tentang surga. Surga dan neraka. Nah, kalau kita Ya kan, Mas kaji Edi? itu, Bang. Oke, kita mantap ini, Bang. Mantap nih, Bang. Nih. Sebenarnya begini, Bang. Di dalam agama Islam itu tidak pernah ada surga, tidak pernah ada neraka, Bang. Nggak pernah ada. Itu nggak tahu kenapa kok bisa ada surga dan neraka. Nggak ada. Gini, saya kasih contoh. Ini kalau kita telusuri, Bang, banyak yang akan murtad ini, Bang. Gini. Dengarkan saya, Bang. Konsep surga, neraka itu sebenarnya adalah konsep agama Hindu, Bang. Jadi hanya agama Hindu yang memiliki konsep ini. Ada di dalam Hindu itu ada tingkatan-tingkatan, Bang. Yang bawah itu ada neraka, kemudian ada surga. Yang paling tinggi itu sebenarnya ada nirvana, yang paling tinggi itu moksa namanya, Bang. Itu Betul. yang mencapai moksa itu, artinya penyatuan kembali seperti itu. Nah, konsep seperti ini sebenarnya milik agama Hindu, tidak ada di dalam Islam, Bang. Nggak ada. Begitu. Nah, sekarang begini. Lalu apa? Konsep dalam agama Islam itu sebenarnya apa, Bang? Konsep dalam agama Islam yang ada itu jannah. Betul. Nah, arti jannah ini sebenarnya apa? Banyak orang nggak tahu, Bang. Jannah ini kalau kita terjemahkan, Bang, artinya itu adalah kebun, taman, Bang. Taman. Suatu taman atau kebun. Kok dibilang surga itu dari mana jalan ceritanya? Gak ada. Jadi, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Di dalam Alkitab ada satu kalimat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Perhatikan, Bang. Itu dalam kitab Kejadian. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Nah, kalimat ini sehingga muncullah Taman Eden. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, taman itu, bahasa Ibrani daripada taman atau kebun, itu adalah gan. Gan. Nah, bahasa Arabnya jannah. Dari gan jadi jannah. Jadi Gan Eden, ya, Garden of Eden kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kata ini ternyata diadopsi oleh Al-Quran menjadi Jannatul Aden. Coba, Bang, tanya sama orang Islam, Bang, apa arti Jannatul Aden itu? Bingung pasti, Bang. Bingung. Apa itu Jannatul Aden itu? Sebenarnya kata itu diambil dari Alkitab itu, Bang. Taman Eden itu. Cuman kalau ditanya sama orang Islam, Jannatul Aden, Aden itu apa? Bingung. Apa Aden itu? Nah, itu konsep surga, Bang. Nah, terus neraka. Nah, neraka ini juga, Bang. Sebenarnya neraka ini
kalau kita telusuri kan itu dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya nggak ada kata neraka dalam Al-Quran. Yang ada dalam neraka, yang dalam Al-Quran itu adanya itu Jahannam. Nah, kata Jahannam ini bang, telusur punya telusur. Ketahuan dari mana bang? Dari Alkitab juga. Nah, ini mau saya ceritakan nih bang. Nih, atau kita buka saja bang ya. Nih. Kalau dalam agama Islam memang banyak istilah-istilah yang sebenarnya diambil dari Alkitab bang. Kalau kita mau jujurnya bang ya. Nih. Ya. Saya kasih tunjuk ya. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Kalau Anda punya duit, Anda bisa berangkat ke neraka. Ada bang. Cuman kalau dalam Islam sudah dipoles bang. Udah dipoles, ada 7 tingkat, nanti begini, ada yang cucuk-cucuk begini. Udah dipoles, aslinya nggak begitu. Nih, saya kasih tunjuk sama teman-teman sekalian. Neraka itu bisa Anda kunjungi sekarang juga kalau Anda punya duit. Oh, tempatnya di Israel kok. Iya. Nih, kita kasih tunjuk ya bang ya. Jahannam. Perhatikan. Kalau kita merujuk kepada ya akan susah bang. Nih ya. Kita kasih tunjuk. Dari mana asal usulnya? Oh, ada. Perhatikan. Ini bang, dari sini nih kita baca ya. Jahannam itu diambil dari Alkitab. Nih. Gehenna atau Gehinom itu sebenarnya artinya, arti letterleknya itu adalah lembah. Lembah milik keluarga Hinom. Geh ben Henom kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah, adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat daya Yerusalem, yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak. Untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan sebagai nama dari neraka dalam agama Yahudi dan Kristen, yang kemudian terinspirasi dari konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di saat Israel dikuasai Persia dan seterusnya. Nih bang, kita kasih contoh ya bang ya. Nih, ini tempatnya bang. Yang dimaksud lembah Gehinom itu ini, Gehinom. Jadi ceritanya bang, dulu nih saya ceritakan saja ya. Saya ceritakan gini. Nih, kalau mau cerita akademis ini saya ceritakan nih ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar bang. Jadi dulu bang, sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah orang Kanaan, di situ itu ada suatu bangsa. Bangsa tersebut itu punya ritual namanya mempersembahkan anak, bang. Mereka bakar anak itu di hadapan Molok. Nama dewa mereka itu adalah Molok. Banyak itu, bang, artefak-artefaknya yang ditemukan itu. Nah, ketika orang Israel datang, mereka membumi hanguskan tempat itu. Mereka menajiskan tempat itu. Dibuatlah tempat itu menjadi tempat pembakaran sampah supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu di situ. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban bakaran kepada Molok. Nah, setelah itu dibumi hanguskan, diperatakan, dijadikan tempat sampah. Tanah itu milik keluarganya Hinom. Milik Hinom, nama pemilik lembah itu adalah Hinom. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya, lembah itu Geh gitu. Geh ben Hinom. Lembah dari anak-anaknya Hinom. Jadi suatu lembah yang kepunyaannya itu adalah kepunyaan keturunan daripada Hinom ini. Dari situlah muncul istilah Gehinom. Nah, di dalam bahasa Yunani jadi Gehenna itu. Masuk ke dalam Quran jadi Jahannam. Coba makanya bang, kalau Anda mau jujur, coba tanya Ustadz Adi Hidayat, tanya Abdul Somad, akar kata Jahannam itu apa? Mereka nggak akan ketemu, Pak.
Gak akan ketemu karena memang bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Jadi makanya ini yang kita bahas di awal tadi Bang Edi, secara tafsiran di situ tuh secara tafsiran di dalam Al-Quran tadi sebenarnya saya bilang itu bukan bahasanya lurus gitu, bahasanya kias. Contohlah salah satu Bang Edi. Mengapain kita beragama menyalahkan agama seseorang gitu. Contoh, sedangkan kafir itu sebenarnya secara penjelasannya, kafir itu adalah untuk orang Islam, bukan untuk orang beragama lain. Nah, tuh. Ini kalau kita naikkan satu orang ustadz lagi gimana nih kayaknya? Ini serem ini statement-statement Anda ini. Berat. Makanya dangkalnya beragama, Mas Edis ya. Saya bukan menyalahkan, dangkalnya beragama mengkafirkan seseorang, apakah ini yang disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita sebagai umat dan sesama umat kok saling menyalahkan dan saling memfitnah, saling menghujat. Di mana agama? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim di mana? Ya, makanya begini Bang, justru dengan channel saya ini Bang, akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi mengerti sebenarnya yang terjadi duduk perkaranya itu bagaimana. Begitu Bang. Nah jadi Bang, ketika lembah itu dijadikan lembah pembakaran itu, nah Tuhan Yesus Bang, Yesus kami Bang ya, itu menggunakan perumpamaan itu. Dia gunakan tempat itu Bang menjadi satu lambang atau suatu kiasan bagaimana nanti orang-orang yang jahat itu Bang, mereka akan dicampakkan ke dalam Gehinom itu, lembah Gehinom itu. Itu sebenarnya kalau kita berbicara secara konteks Bang. Jadi memang benar-benar tempatnya itu ada. Bukan tempat nanti ada 7 pintunya, lalu di situ ada tukang cucu-cucu apa begitu ditusuk-tusuk. Nggak ada Bang yang kayak begitu. Yang ada yang seperti Makanya, itu juga hanya lambang atau perkiasan. Bagaimana nanti ininya ya kita nggak tahu. Nah, sekarang Bang begini Edis. Bang. Ada satu sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Jadi saya pernah menulis satu buku Bang. Karena di dalam Al-Qur'an itu kata jahanam itu kadang-kadang dia tidak tertulis jahanam. Kadang-kadang dia tertulis jahim. Nah ini menjadi satu pertanyaan besar. Loh, kok kadang-kadang Al-Quran menulis jahanam, kadang-kadang menulis jahim. Nah saya teliti Bang, saya melakukan penelitian mendalam. Ini hanya saya yang meneliti, orang lain belum pernah meneliti ini. Ternyata Bang, saya tahu ada satu informasi begini. Dulu Al-Quran itu Bang belum ada tanda baca. Jadi itu bisa aja dibaca jahanam, bisa dibaca jahim, tergantung. Nah, ternyata setelah saya teliti, memang itu bedanya di huruf ha dan nun itu Bang. Huruf ha dengan ha. Nah, ternyata setelah saya teliti, jadi kalau hurufnya jahanam, dia pakai nun. Nah, kalau hurufnya jahim, dia pakai ya. Oh, ternyata kalau tanda bacanya ditaruh titik di atas, dia jadi jahanam. Kalau ditaruh tanda baca di bawah, titik 2, jadi jahim. Oh, berarti ada kemungkinan besar, karena orang Arab ini bukan, karena orang Arab waktu terjadi rekonstruksi penulisan Al-Quran itu orang Arab tahu ini bukan bahasa Arab ini. Bunyinya ini bagaimana? Bacaannya gimana ini? Jahanam atau jahim? Nah, sehingga muncul 2 kali. Ada jahanam, ada jahim. Itu hasil daripada penelitian saya Bang. Nah, tapi orang Islam seperti biasa. Oh, kalau jahanam ini, kalau jahim ini. Tapi menurut saya itu asumsi liar. Aslinya kalau menurut saya itu cuman kesalahan pembubuhan harokat saja. Begitu. jadi makanya Bang Edi ya. Jadi Al-Quran itu, kitab tadi, sebenarnya ada 2. Makanya kalau saya kan dari Sumatera Barat nih Bang Edi.
Saya dari Sumatera Barat, makanya kalau di Sumatera Barat ada namanya di situ apa namanya, sarak bersandikan kitabullah bersandikan sarak namanya. Hmm. Nah, jadi makanya kalau kita kaji secara buku atau kitab Al-Quran itu ada dua. Ada namanya yang tersurat, ada yang namanya tersirat. Hmm. Di sewaktu Nabi Muhammad belum ada Al-Quran, Mas Edi. Nabi Nah, Muhammad itu sudah dia, Bang. disuruh membaca kitab. Betul, betul. Di Tetapi sewaktu wahyu turun, tunggu Mas Edi. Ya, Di silakan, sewaktu wahyu turun, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad bacalah kitabmu. Bukan buku Al-Quran yang ada sekarang. Bacalah kitabmu. Di mana ada buku di sewaktu zamannya Nabi Muhammad? Oke. Sebenarnya kitab itu, ini ialah yang disebut dengan tersirat, Oke. bukan tersurat. Makanya ada pertanyaan saya kepada Mas Edis. Apa beda Yesus dengan ini Mas Edi? Apa namanya? Roh Kudus. Kalau Yesus itu pribadi yang datang sebagai manusia, Bang. Jadi dia memiliki daging, memiliki darah, daging, dan tulang seperti kita. Kalau Roh Kudus itu dia ruah. Dia tidak berbentuk daging dan tulang seperti itu. Berbentuk manusia. Itu bedanya, Bang. Tapi kembali Tapi lagi ke ini sini yang tadi, Bang, ya. Oke, Ya. silakan. Mungkin ada yang mau tadi, silakan. Jadi Mas Edi tentang itu tadi Roh Kudus dengan Yesus ada dua bagian. Kalau secara hakikat bagi saya Mas Edi itu cuma satu bagian. Contoh salah satu, salib, alif lam lam ha. Itu simbol Mas Edi. Ini yang diperdebatkan, yang dipertengkarkan menjadi hujatan. Oke, Simbol. tapi yang saya maksudkan begini, Bang. Yang saya maksudkan tuh begini. Gini, ini poin-poin saya begini. Pertama-tama, Anda mengatakan tadi bahwa ketika Muhammad hidup, apakah apakah sudah ada kitab Al-Qur'an, kan begitu? Nah, kita Tunggu sebenarnya bentar, Mas bisa Edis. Mas gimana? Edis, Muhammad dengan Nabi Muhammad beda loh. Oke lah, Nabi Muhammad lah, yang saya maksud Nabi Muhammad. Oke. Makasih Mimosa. Gini. Nabi Muhammad pernah diceriwayatkan ketika dia hendak meninggal, dia itu ingin menuliskan sesuatu. Anda tahu itu? Pernah dengar itu? Nah, tetapi akhirnya apakah terjadi penulisan itu? Atau saya bacakan saja lah. Nampaknya Anda kurang familiar. Nih, saya bacakan riwayatnya ya. Mengenai sebenarnya apakah umat Islam itu harus percaya kepada hadis? Apakah kitab Quran itu sudah ada? Apakah nanti umat Islam akan tersesat karena Muhammad tidak sempat menulisnya? Makanya Bang kacau Bang. Ketika saya pelajari agama Islam Bang, makin kacau apa yang sebenarnya terjadi. Nih Bang ya. Saya baca riwayatnya. Karena Anda tadi mengatakan tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab Al-Quran. Perhatikan. Dari Ibnu Abbas, ini hadisnya Bang ya. Ini hadisnya panjang, silakan Anda teliti. Di dalam Sahih Muslim, banyak ini Bang hadisnya ini. Sahih Muslim 1637, catat hadisnya. Saya bacakan ya Bang ya. Nih, panjang ini hadis. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, nih, ini poin penting Bang. Berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, nih, inilah Umar Bang. Makanya saya bilang Umar ini apakah dia seorang penyusup? Perhatikan. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya
dan di sisi kalian ada Al-Quran. Nah, udah ada Al-Quran di sini, Bang. Nih, di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah, perhatikan. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kata Umar bin Khattab. Tapi kalau kata Muslim, tidak cukup Al-Quran saja. Sesat, harus percaya kitab hadis. Makanya bertentangan semua, Bang. Bertentangan semua. Perhatikan. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Nah, udah dari awal, Bang, tukang berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi. Ya, agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian, diusir sama Nabi. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah, perhatikan, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu itu, Bang, apa wasiat itu. Nah, menurut Nabi, karena wasiat itu tidak jadi ditulis, maka sebenarnya umat muslim itu sudah berada dalam kesesatan, Bang. Nih, berikan padaku, aku akan menuliskan suatu kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Nah, menurut Abang nih, saya tanya sama Abang jujur. Kalau ini tidak ditulis, menurut Muhammad, umat muslim akan sesat nggak? Ada yang tersesat, ada juga yang enggak itu, Mas Edis. Bukan, maksudnya menurut sang Nabi sendiri. Dia bilang begini, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Berarti kan tujuan ditulisnya wasiat biar tidak sesat, betul? Katanya di situ kan Nabi Muhammad nggak pandai nulis, Mas Edi. Dia nggak pandai baca. Nggak pakai nulis, nggak pakai baca, tambah bingung lagi. Iya. Ya kan, jadi makanya nih kita baca riwayat lain nih. Bukan cuma 1-2, Bang. Ada banyak riwayat lain lagi, Bang. Nih, Bang. Saya tanya gini, Mas Edis. Al-Quran ini dibukukan kapan, Mas Edis? Al-Quran dibukukan menurut saya ya. Kalau menurut kajian saya, berangkat dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Menurut saya kayaknya mungkin bisa jadi antara 200 tahun setelah Muhammad meninggal, Bang. Itu adanya sholat kali, Mas Edi. Karena kalau kita baca dari Kalau surat Al-Quran Al-Isra, 24 ya. kalau kita baca surat Al-Isra ayat yang pertama, Bang, Maha Suci Allah yang telah membangunan Masjid Al-Aqsa. Seperti itu. Nah, makanya, Bang, saya bilang sebenarnya yang mau saya sampaikan itu apa? Yang mau saya sampaikan, Bang, kalau kita hanya berharap atau merujuk kepada Al-Quran, nanti kita akan bingung. Intinya begini saja, Bang. Di dalam Al-Quran itu kan sudah tertulis bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Ya sudah, kita beriman kepada Taurat dan Injil saja, udah beres, Bang. Ada dalilnya di situ, Mas Edis. Saya lihat di dalam Al-Quran. Nggak salah di surat Al-Baqarah ya, Mas Edis. Ini nggak salah ya. Di situ ada petunjuk. Kalau engkau pingin jadi orang beriman, pelajarilah di situ Injil dan Taurat. Ya itu sudah. Namanya dangkal, Mas Edis. Kalau bagi saya, Mas Edis, contoh Mas Edis ya, ini contoh. Kalau di daerah Jawa air namanya apa, Mas Edi? Banyu ya. Ya. Kalau di Padang itu namanya air ya.
Kalau di Inggris namanya water ya. Hmm. Hmm. Dia air juga Mas Edis. Iya, Cuman tetapi berbeda nama. iya, masalahnya begini Bang. Al-Quran kan sudah mengatakan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Udah itu aja Bang. Beriman kepada Taurat dan Injil. Jangan beriman kepada kitab-kitab yang nggak tahu dari mana. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan dulu lah ya pada yang lain ya. Oke, siap Mas Edi. Oke. Banyak maaf. Sukses Sama-sama, selalu ya. Bang. Selalu Ya. Bang Jamal Lus Yatim. Oke. Yuk silakan yuk. Mana nih muslim-muslim yang lainnya nih ya? Saqif Al-Fatih. Yuk, Saqif Al-Fatih.